Halo mahasiswa online, ketemu lagi dengan Pak Danang. Hari ini saya akan berbagi inspirasi skripsi bagi mahasiswa online sekalian. Yang lagi galau soal judul skripsi dan suka dengan tema teknologi farmasi. Tema skripsi ini adalah formulasi lollipop paracetamol. Untuk itu, siapkan catatannya, siapkan kopinya, dan siapkan cemilannya. Let's start it! Dalam menyusun sebuah skripsi, kita bisa berangkat dari masalah yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita menemukan bahwa banyak anak-anak yang susah minum obat. Kemudian, kita juga bisa menemukan fakta bahwa banyak anak-anak yang suka sekali terhadap sesuatu yang manis seperti permen. Selain itu, demam dan nyeri juga banyak dialami oleh anak-anak, dan paracetamol adalah pilihan pertama untuk mengatasi demam dan nyeri pada anak-anak. Nah, dari latar belakang tersebut, kita bisa merumuskan sebuah pertanyaan penelitian dan bisa menjadi latar belakang penelitian kita. Kenapa kita mengangkat tema dan judul tersebut? Misalnya, dari latar belakang yang sudah saya sebutkan di atas, saya mencoba mengubahnya menjadi sebuah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana formulasi dan evaluasi lollipop paracetamol. Untuk membuat penelitian ini, saya menggunakan sebuah artikel jurnal dengan judul Development and Characterization of Paracetamol Medicated Lollipop yang ditulis oleh Hatem A. Hejaz dan kawan-kawan pada 2020. Kalau untuk tingkat D3 dan S1, paling gampang kita perlu sebuah metode yang berasal dari penelitian yang lainnya, yang kemudian kita modifikasi dan kita kembangkan menjadi penelitian kita sendiri. Karena penelitian ini tentang formulasi, maka kita ambil formulasi yang ada di artikel penelitian tersebut sebagai acuan. Dalam penelitian tersebut, bahan-bahan yang digunakan diantaranya adalah sukrosa, dekstrosa, sirup jagung, paracetamol, asam sitrat, hidroksipropil metilselulosa, pewarna, perasa, dan aquades. Dari formula tersebut, kita perlu memodifikasi formulanya. Misalnya, kita mengubah sukrosa menjadi maltosa, sirup jagung kita ubah dengan menggunakan pemanis stevia, serta kita bisa menggunakan perasa stroberi dan pewarna merah. Hal ini kita lakukan untuk menghindari plagiarisme. Tetapi dalam mengubah formula tersebut, tentunya kita tidak boleh asal. Harus ada pertimbangan-pertimbangan secara farmasetik kenapa kita melakukan pengubahan pada formula tersebut. Untuk metode pembuatannya, kita tetap bisa menggunakan metode yang ada dalam penelitian tersebut. Tetapi, jika dalam perjalanannya ada penyesuaian atau modifikasi yang kita lakukan, maka kita juga perlu menuliskannya dalam naskah skripsi kita. Sebagai contoh, dalam penelitian sebelumnya, preparasi basis sirupnya menggunakan 66,66% berat per volume sukrosa yang dilarutkan dalam aquades pada suhu 110 derajat Celcius yang kemudian diaduk selama 30 menit. Kemudian basis sirup ditambahkan sirup gula dan diaduk selama 30 menit lagi dan suhu dinaikkan menjadi 160 derajat Celcius. Kemudian didinginkan sampai suhu 90 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan paracetamolnya dan bahan lainnya, kemudian dicampur selama 10 menit. Setelah itu, cetak dengan cetakan berbasis silikon dan dibungkus dengan aluminium foil.
Ada beberapa uji atau evaluasi yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi lollipop yang telah kita buat. Karena tidak terdapat uji khusus untuk lollipop dalam kompendium seperti Farmakope Indonesia atau Farmakope Amerika, maka kita bisa menggunakan uji pada sediaan tablet untuk melakukan uji pada lollipop kita. Uji yang bisa dilakukan untuk melihat kualitas lollipop kita diantaranya adalah uji variasi berat, uji kerapuhan, uji kekerasan, uji ketebalan, penetapan kadar paracetamol dalam lollipop, uji disolusi, uji kelembapan, uji stabilitas baik yang dipercepat maupun sampel pertinggal, serta uji hedon atau uji penerimaan rasa terhadap responden. Selain uji-uji yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa uji yang bisa kita lakukan lagi, tentunya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pembimbing skripsi kalian. Nah, di video ini saya tampilkan hasil uji dari beberapa parameter yang dilakukan oleh Pak Hijas dan kawan-kawan, seperti sifat fisikokimia dan uji disolusi dari lollipop yang telah dibuat. Untuk langkah selanjutnya setelah evaluasi yang dilakukan, maka kita perlu melakukan analisa terhadap data yang kita peroleh dari penelitian. Untuk selanjutnya kita ubah menjadi sebuah informasi. Apakah lollipop yang kita buat ini telah memenuhi persyaratan atau belum? Untuk melakukan analisis ini kita bisa menggunakan analisis statistika. Jenis analisis statistika yang bisa kita gunakan itu beragam, tergantung dari jenis data, perulangan atau replikasi, jumlah formula, dan tujuan dari analisis data kita. Kalau dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti menggunakan uji ANOVA untuk melihat apakah ada minimal 2 formula yang berbeda secara signifikan, yang kemudian dilanjutkan dengan uji post hoc untuk melihat seberapa besar perbedaan antar formula tersebut. Dalam penelitian sebelumnya, Pak Hijas dan kawan-kawan melihat stabilitas antar formula dan dapat menarik kesimpulan formula mana yang paling stabil. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar pakai hashtag bahas ini dong Pak. Dan jika dirasa ada manfaatnya, bolehlah di-share di WhatsApp keluarga dan teman-teman. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk perkuliahan berikutnya. Bye-bye.